Oke, jadi welcome back ke Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa dengan saya, Om Silent, di kesempatan video kali ini. Oke, jadi spesial ya, spesial subscriber OTW ke 1000 ya. Jadi menjelang video ini saya buat, ketika saya recording itu kurang lebih 987 ya, jadi masih kurang 13 lagi untuk menuju ke 1000. Maka dari itu ya saya membuatkan video spesial ini mumpung sudah weekend, jadi mungkin teman-teman bisa tonton. Jadi saya akan bahas satu saham ya, mungkin juga bisa menjadi rekomendasi ataupun referensi untuk teman-teman bisa mempertimbangkan apakah saham ini ya cocok untuk dibeli atau tidak. Jadi nanti kita akan bahas dan saya akan lebih bahasnya dari sisi bandarmologinya. Oke, jadi sebelum itu thank you banget buat supportnya ya teman-teman yang selalu setia untuk nonton YouTube channel Silent Trader Academy. Ya, selama sebulan ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman ataupun menyinggung pihak-pihak tertentu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada maksud dari ucapan saya seperti itu. Oke, jadi spesial hari ini. Ini sebenarnya saham ini sudah di-requestkan juga oleh beberapa teman dari beberapa hari yang lalu ya. Jadi para member, Om bahas ini dong, Om bahas ini dong dan sebagainya. Ya, bukan saham ini aja. Jadi masih banyak ya. Ada tele, terus ada ya banyak lah. Ya, tapi kan saya juga nggak bisa realisasi satu persatu kan. Waktu saya juga nggak gitu banyak. Jadi ya saya pilih yang benar-benar cocok lah, yang bisa diterima oleh teman-teman, yang bisa ditonton oleh teman-teman sehingga teman-teman bisa dapat ilmu baru atau setidaknya pengetahuan baru seperti itu. Oke, saham tersebut tidak lain tidak bukan teman-teman sudah lihat, ini adalah Pura. Ya, IPO-nya itu tanggal berapa nih? IPO-nya masih awal tahun ya, akhir Januari seperti itu ya. Jadi Putra Raja Wali Kencana, saya belum cek ini di bidang apa ya. Tapi karena kita bahasa bandarmologi ya kita kesampingkan dia punya bisnis ya. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa komen di kolom komentar ataupun bisa japri saya kalau tahu lini bisnisnya. Saya jujur saya belum cek ya, saya juga nggak peduli. Yang penting secara bandar kalau bagus ya kita beli ya, sebenarnya simpelnya seperti itu. Dan juga saya cek Q1-nya pun belum ada ya, belum diterbitin sama si Pura ini ya. Ya udah seperti itu, jadi belum bisa menggali apa-apa. Tetapi yang saya lihat di RTI bisnis ya, secara keuangan ya, kita ngomong keuangan dulu aja ya, kita ngomong secara fundamental basicnya aja. Untuk Pura ini standar ya, tapi yang menjadi concern dari saya itu ialah dia punya cash flow yang negatif. Jadi saya paling nggak suka dengan saham-saham ataupun emiten-emiten yang kita misalnya, oh gue mau investasi nih. Nah, saya paling nggak suka saham-saham yang untuk investasi itu yang memiliki cash flow negatif. Saya nggak gitu suka sebenarnya. Ya, kecuali beberapa kasus mungkin konstruksi itu masih oke ya, karena kan dia biasanya kan bayar dulu ya, dia dapat kontraknya ya, kontraknya kan nanti dapatnya di akhir tahun misalnya atau di akhir proyek dia baru dapat pendapatannya, sebenarnya baru dapat uang cashnya. Tapi kan waktu dia mau mengerjakan kan dia harus ngeluarin uang, maka dari itu wajar kalau cash flow-nya negatif atau setidaknya tidak begitu tinggi, itu masih wajar ya. Kadang banking pun juga sama. Oke, tapi kalau di sektor-sektor lain, kalau apalagi seperti sektor retail ya, kalau dia minus cash flow-nya ataupun basic industry dan sebagainya, manufaktur seperti itu kalau dia cash flow-nya udah minus, itu udah tanda tanya sebenarnya. Ya, itu sudah menjadi warning dan saya biasanya udah nggak lihat lagi fundamentalnya. Oke, itu untuk cash flow ya. Terus juga saya lihat beberapa rasionya ya, Dera sih cukup oke, Dera cukup oke, quick rasionya juga oke seperti itu ya. Tapi dari profitability kecil ya, net profit marginnya cuma 5%an, itu kecil ya. Saya juga nggak tahu nih bisnis apa, tapi saya rasa kalau cash flow-nya negatif sih udah warning ya, udah hal yang cukup
apa ya istilahnya, kalau cash flow udah minus tuh saya biasa udah nggak lirik seperti itu ya. Kecuali dia masuknya sektor construction atau apa, tapi saya rasa coba kita cari ya beritanya ya, ada atau tidak nih. Gimana ya cara lihat ya? News Armada. Oh, kita oh berarti dia masuk ke jasa transportasi ya, masuk ke sektor utilitas dan transportasi. Hmm, mengantongi kontrak baru pengangkutan tetes tebu. Ya, oke, jadi dia jasa angkut ya. Mirip seperti ASA, mirip seperti IPCC ya. IPCC, IPCM itu juga di sektor transportasi ya. Kalau di laut perkapalan ada Soci Ibul, Temas juga ya, PCPI juga termasuk dia ngangkut batu bara dan sebagainya ya. Jadi masih satu sektor. Oke, coba kita lihat finansialnya di sini ya. Belum ada ya, jadi memang belum ada ya sudah. Oke, uh, kita mulai langsung masuk ke intinya ya. Jadi sebelum kita mulai, saya mau bilang dulu segala analisa yang saya sampaikan di video kali ini ya itu bersifat disclaimer on. Oke, jadi teman-teman mau percaya monggo, teman-teman mau nggak percaya ya nggak usah ikutin ya. Jadi segala keuntungan, segala kerugian yang didapat dari Sampura atas dari rekomendasi ataupun referensi setelah menonton video ini itu di luar tanggung jawab dari Silent Trader Academy dan tim ya. Teman-teman boleh nonton ini sebagai referensi, timbang-timbang kalau teman-teman sudah paham technical analysis ya coba dicocokkan dengan analisa teman-teman masuk akal atau tidak. Kalau nggak masuk akal ya nggak usah diikutin, kalau masuk akal boleh dicoba seperti itu. Oke, jadi saya mau ngomong dulu di depan biar nanti nggak ada embel-embel di belakang ya. Jadi mau percaya boleh, mau nggak percaya ya udah. Saya cuma ngomong berdasarkan data dan fakta yang ada aja seperti itu ya. Tapi kok saya rasa member saya sih harusnya penonton setia harusnya cukup percaya dengan apa yang saya sampaikan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, eh ada hal yang menarik dari Pura ini di mana underwriter-nya itu UOB Kaishen ya. UOB Kaishen itu ialah brokernya dengan kode AI ya. Tidak jarang ya si AI ini memang banyak menjadi di samping jasa utama, oke. Jasa utama juga langganan lah, langganan underwriter. Terus juga ada jasa utama itu JUC ya. Ya, JUC terus juga ada uh, apalagi yang biasanya ya. Coba CUC itu kodenya YB kalau nggak salah ya, YB. Ini Lotus juga, Lotus andalan juga sering nih ya teman-teman. Terus juga ini AI Yobi Kaishen, ini sering sekali ya. Terus juga ya banyak lah, nanti teman-teman bisa cek. Nah, biasanya ya kalau yang underwriter AI memang saya sih udah lupa ya, saya belum cek saham-saham IPO yang underwriternya AI siapa saja, tapi setahu saya biasanya secara habit ya pasti dari IPO nggak lama turun. Biasanya seperti itu ya. Habitnya itu biasa diturunin dulu. Oke, nanti kalau teman-teman punya datanya kita bisa saling sharing ya. Oke, jadi kasus Sasipura ini nggak lama langsung drop dan sekarang perlahan baru mulai naik lagi. Pertanyaannya, loh kok dia turun om? Apa karena corona? Ya faktor pertama mungkin karena corona ya. Karena pas corona benar-benar merajalela kan seperti itu, hampir semua saham memang drop, chartnya memang turun. Ya jadi kita nggak bisa pungkiri ya salah satu faktornya corona.
Nah, maka dari itu kita mau cek nih ya, apakah bandarnya sekarang posisinya sedang untung atau rugi sih? Kalau untung dia harga belinya berapa, kalau rugi dia harga belinya apa? Terus kesimpulannya saya sekarang harus beli atau jual ya kalau bagi yang punya. Atau cenderung wait and see dulu sambil menunggu harga sahamnya stabil. Oke, jadi kita akan bahas dari sisi bandarmologi. Ya, kalau dari sisi teknikal, kita ngomong teknikal ya, kita ngomong teknikal tanpa memperdulikan yang namanya bandar ataupun isu ataupun sentimen dan sebagainya. Kalau dari teknikal, oke, ini sudah jelas sudah mulai uptrend baru ya. Dia naik, oke, dia sideways seperti itu buat sideways, terus dia up lagi ya. Biasanya sih dia akan bentuk base lagi itu maksudnya sideways lagi pendek, naik lagi dan seterusnya. Ya, jadi ini sudah mulai tanda bahwa Sampura uptrend. Oke, dari sisi daily dia sudah mulai uptrend ya, sudah mulai uptrend. Volumenya pun juga cukup oke lah. Ya, dari kemarin volume perdagangan Pura juga cukup oke. Nah, uniknya 2 hari ini ARB ya, 2 hari ini Sampura auto reject bawah ya. Tetapi kalau teman-teman perhatikan auto reject bawahnya volumenya ini kecil sekali. Oke, volumenya sangat kecil, bahkan perdagangan kemarin ya, hari Jumat, maksudnya hari Jumat ini perdagangan Pura ini sangat kecil volumenya ya. Yang biasanya itu bisa di kisaran 1 juta lotan. Oke. Ini bahkan cuma 350.000 ya. Cuman sepertiga dari total volume transaksi biasa. Jadi benar-benar apa namanya, kecil sekali transaksinya. Tapi kok ARB Om? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan akan kita jawab ya. Dan akan saya jawab berdasarkan data dari bandarmologinya. Seperti itu. Oke, maka dari itu kita sudah mulai masuk ke inti dari pembahasan ini. Ya, oke, kita langsung cek. Di IPO ini bulan awal tahun ya, masih fresh ya. Dia juga ada waran ya. Nanti kita coba sedikit bahas warannya. Oke. Cukup menarik untuk waran Purawe ini cukup menarik juga soalnya. Mengingatkan saya akan beberapa waran yang bisa terbang gila-gilaan juga ya. Jadi tahun 2019 kan banyak waran tuh berterbangan sekali. Mulai dari Nusawe, Purewe, terus juga ada cakwaran, cakwe ya. Sempat viral juga nih, beli cakwe nih, gorengan cakwe seperti itu. Terus ada Posawe. Jadi banyak banget. Jadi 2019 itu tahun kemarin itu waran merajalela ya. Terus ada Friendway juga kalau teman-teman trading itu juga gila-gilaan. Jadi apa ya namanya ya? Ini error lagi. Banyak sekali waran merajalela. Dan tahun ini 2020 pasaran waran ini entah kenapa agak sepi ya, nggak segila yang perdagangan tahun kemarin. Mungkin juga karena efek corona ya, tapi ya seperti itulah, agak lebih sepi. Ya baru belakangan ini aja nih ya, waran mulai banyak naik kayak ada Cashway kemarin kan, terus ini Purawenya juga mulai baru gerak seperti itu ya. Jadi mulai merangkak lagi. Nah, dulu ada Railway juga awal tahun, kalau teman-teman ikut itu juga edan itu. Oke, wah ini kok nggak bisa nih ya. Nggak mau ke refresh nih teman-teman. Saya coba ganti share screen deh, pakai desktop. Pura. Nah, outrage. Kita coba ya. Nah, benar ini ya. Ini adalah tampilan. Ini nggak tahu nih, kelihatan nggak ya? Coba saya zoom ya teman-teman ya. Oke, kelihatan ya. Nah, ini menarik. Oke,
saya ambil dulu dari benar-benar pada saat dia IPO ya sampai sekarang per tanggal 7 Juli 2010. Per tanggal 10 Juli 2020. Oke. Dari broker saham ini kita bisa lihat bahwa inilah 5 besar ini yang memegang saham Pura terbanyak. Ya, ini ada retail. Oke, retail megang di NI ya, BNI Sekuritas. Nah, ada beberapa hal fakta yang menarik ialah oh ini bisa dicek ya. Oke, kita baikkan dulu. Nah, ada beberapa data menarik ialah ada beberapa kasus, beberapa broker di sini yang saya indikasikan sebagai broker bandar, ya, itu masih megang sahamnya si Pura. Oke, jadi ini ada XA NH Korindo, ya, bahkan dia pegang 25 miliar, ya, 25 miliar itu bukan angka yang kecil loh teman-teman ya. Itu sudah termasuk angka yang cukup besar dan harganya di 160. Oke, jadi bayangin aja ya, Pura itu bahkan sempat ke 67, hilang 50%-nya, hilang 12 miliar. Ya, kalau kita lihat per closing sekarang itu turun kurang lebih 40 tik, berarti hilang sekitar berapa nih? 20%, hilang sekitar 5 miliaran. Ya, hilang sekitar 5 miliaran seperti itu. Sudah floating loss sebesar 5 miliaran. Oke. Ada ini broker AG ya, biasa AG ini memang pasangannya sama XA. Di beberapa kasus memang AG ini berpasangan sama XA ya. Mungkin saja orangnya sama ya, tapi kadang ada pasang-pasangannya ya. AG dan XA biasanya memang nyatu seperti itu. Oke. Nah, terus yang saya perhatikan lagi ini broker AI ya. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena si AI ini merupakan underwriter ya. Biasa underwriter itu yang mendapatkan jatah paling banyak ya. Dia mendapatkan jatah paling banyak pada saat penawaran umum perdana seperti itu ya. Nah, maka dari itu coba kita cek value-nya. Nah, ya, ini AI buangnya banyak sekali nih. Ya, dia buangnya cukup banyak. Seperti itu ya. Jadi dia buangnya cukup banyak. Oke. Pada saat IPO memang karakteristiknya AI itu langsung buang, ya. Dia langsung benar-benar dropin dia punya harga sahamnya dulu sampai turun. Nah, bisa saja ya ketiga broker ini AI, AG dan XA merupakan satu institusi ataupun satu kelompok ataupun organisasi yang sama. Ya. Jadi si AI-nya ini buang barang dulu. Oke, sehingga bandar yang lain ya, broker lain bisa melakukan akumulasi. Nah, tetapi anehnya ialah kalau kita lihat dari broker sum di sini jelas bahwa XA dan AG posisinya nyangkut. Oke, aneh ya, kebalik kali ini ya. Si NICCPD ya, ini kan di NICCPD ini kan broker retail biasanya. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ini ada bandar ya. Bukan tidak mungkin ada bandar yang menyusup di angka 2 juta ini ya, karena angka 2 juta ini udah terlalu menonjol. Bisa saja ada bandar yang nyusup ke broker retail seperti ini. Oke, tapi kalau kita kesampingkan dulu dia punya broker retail, ya asumsinya dia benar-benar retail, NICC dan PD, maka kalau kita perhatikan, loh kok sekarang retail yang lebih pintar, ya. Retail belinya di bawah, average 90, average 115, average 118, ya. Bandar malah nyangkut di 160, di 156. Nah, itu kan sudah menjadi hal yang agak aneh. Yang jelas, ya, posisi si XA dan si AG ini sedang tidak diuntungkan. Oke, kita bisa ambil patokannya di XA. Kenapa? Karena dia yang cukup uh, memonopoli pergerakan harga pasar lah. Di samping AI. Ya, jadi kalau kita perhatikan pergerakan Pura itu ini ARB sih ya. Nah, AI ini berperan penting. Ya, malah XA dan AG itu benar-benar nggak ada pergerakan ya.
benar-benar nggak ada pergerakan sama sekali. Seperti itu. Oke. Jadi memang AI yang pure menggerakkan sebenarnya. Ya, tetapi pasti ada salah satu pihak yang diuntungkan nih ya. Dan saya menduga kita bisa ambil patokan si AG dan si XA ini dalam mengambil keputusan apakah kita mau beli atau jual. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke analisa yang lebih lanjut, kita mulai cek, kita mulai retrace lagi, kita di track lagi. Saya mau akan ambil datanya dari sini, dari ketika dia mulai sideway. Itu sekitar dari tanggal 24 Maret. Ya, kali ini kita cek dari tanggal 24 Maret sampai perdagangan hari ini. 23 deh, ya. Kita cek dari 23. Ternyata, ya, pada saat penurunan dan harga sideway, ini kan harga sideway nih. Ya, kan harga sideway. Oke, ini kan harga sideway. Ternyata itu diakumulasi oleh NI, CC, XA, AI, dan AG. Ya, sisanya ini kita nggak usah pedulikan, ini cuma broker-broker yang ngikut. Ya, mereka biasanya orang individu yang ngikut memanfaatkan momentum aja. Oke, jadi kita bisa patokan nama ini. 5 orang inilah yang akan memonopoli pergerakan harga Sampura nanti. Jadi kelima broker ini kita bisa pantau. Nah, masalahnya yang paling sulit dipantau ialah CNI dan CC-nya. Ya, kenapa? Karena ini kecampur sama retail pasti. Jadi kita akan sulit meretrace. Bisa saja analisa kita salah karena kita lihat, oh, Sampura dibeli lagi nih sama CC sama ini. Padahal yang beli retail. Atau sebaliknya. Wah, ini retail udah cut loss nih, seperti itu. Ya, retail udah cut loss nih, ini sama CC udah cut loss, maka potensi terbang. Padahal bandara yang sudah mulai distribusi. Nah, maka dari itu NI dan CC kita keluarkan biar kita nggak banyak noise, biar kita nggak bingung. Kita fokus di XA, AI, dan AG ini aja. 3 ini dulu. Oke. Ya. Nah, berikutnya kita retrace lagi ya. Selama di sini kan yang beli 5 broker ini. Nah, sekarang kita cek. Ya. Kita cek dari 2 hari terakhir ya. Dari hari Kamis dan hari Jumat kan ini auto reject bawah, pura. Ya. Kita mau cek ARB-nya ini siapa sih yang distribusi? Apakah benar bandara mulai distribusi atau harganya sengaja di markdown? Beda ya. Didistribusikan artinya diguyur, dibuang habis, ya. Jadi memang benar-benar bandar mau buang, ya. Aduh, saya udah nggak mau deh pegang Sampura, saya mau taking profit aja. Tetapi kalau mau taking profit itu agak nggak mungkin. Kenapa? Karena si XA dan si AG masih loss, ya. Kalau dia memang mau TP, pasti harus di angka atau setidaknya di atas 160. Iya dong. Ya, kalau enggak ya dia jual rugi namanya. Oke, CSA atau AG ya antara dua ini pasti dia akan mau cari untung. Oke, dia pasti mau untung. Apalagi saham ini kan baru IPO ya, jadi baru IPO 4 bulan ya memang wajar lah ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya seperti contohnya CAK. Oke. Wah, ini udah lama sih CAK ini. Nah, baru IPO drop ya sideway. Ini berapa bulan nih ya? Coba kita hitung ya. Sama, sebenarnya polanya mirip. Oktober ya, 31 Oktober kan November. November sampai di sini. Januari akhir, berarti November, Desember, Januari. 3 bulan. Ya, 3 bulan dia baru mulai naik. Dan baru mulai naik laginya setelah di bulan Maret. Ya, berarti kurang lebih dari November, Desember, Januari, Februari, Maret itu kurang lebih 5 bulan setengah. Coba kita cek ya. Saham Pura. Berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah mulai mirip. Jadi, nggak heran kalau beberapa saham IPO itu memang diturunin dulu, ya, nanti perlahan baru dinaikin, itu sering terjadi. Contoh juga ada DMMX. Oke, sama aja. Ya, nanti DMMX saya juga akan update lagi video di YouTube ya terkait bandarmologinya seperti itu. Jadi ditunggu aja. Nah, kita balik lagi. Ya, kalau memang dia mau untung, kalau memang dia mau distribusi,
nggak di harga segini. Ya, dan lagi pula volumenya kecil, sangat kecil. Kalau dia memang mau distribusi pasti volumenya gede seperti ini. Nah, maka dari itu kita mau cek nih ya. Kita mau cek dari 2 hari terakhir ini siapa sih yang buang barang seperti itu. Ya, ternyata ya si A ini yang buang barang. Ya, si A ini buang barang, tetapi ya dia buang barangnya sedikit. Dalam arti memang kalau kita cek kan tadi dia ada pegang barang masih total sebenarnya 300 ribuan ya. 300 sampai 400 ribu dia sebentar ya, coba kita hitung lagi. Kita hitung sampai pada saat dia belum distribusi ya. Kita cek. Nah, dia punya barang awalnya 500 ribu. Oke, perlahan dia mulai buang barang seperti itu ya. Dia distribusi kurang lebih 100 ribunya ya, jadi kurang lebih dia baru buang barang sebesar 20-30%. Apakah ini tanda distribusi? Enggak ya. Kenapa? Karena saya menduga ini lebih ke markdown. Ingat ya, yang collect ini bukan si AI aja. Memang AI itu merupakan yang underwriter ya. Dia punya barang banyak. Tetapi kita harus tahu bahwa ada si AG dan XA yang memang apa namanya? Posisinya masih net loss sampai sekarang. Ya, di sekitar harga 160-an tadi kan kita sudah cek. Dan kalau kita lihat si AG dan XA ini belum ada tanda-tanda buang barang sama sekali. Ya, jadi masih dikategorikan aman. Ya, jadi saya menduga penurunan auto reject bawah 2 hari ini itu untuk meredam ya, meredam investor agar retail ini nggak ikut masuk. Kenapa? Karena kalau retail udah masuk, udah kacau. Tahu sendiri kan retail mainnya gimana? Hajar kanan, hajar kiri nggak jelas, ugal-ugalan, fluktuasi, ya bandar juga kesulitan mau gerakin. Nah, maka dari itu, ya, ini wajar kalau memang diturunin. Diturunin buat apa? Buat depresi. Ya, dibuat depresi dulu ya, dibuat pusing, dibuat aduh, kok harga sahamnya auto reject terus nih, ya kan? Ini yang beli di sini kan, ini awalnya optimis. Wah, ini auto belum arah ya. Naik 16%, oh naik lagi nih. Ya, optimisme muncul ya. Trader optimisnya sudah muncul seperti itu. Retail sudah banyak yang lirik pura ya, yang awalnya karena sideway pura ditinggalkan, tiba-tiba karena naik 3 hari beruntun baru retail lirik, waduh ini pura naik nih, beli ah. Nah, maka dari itu ya, mungkin saja karena retail masuk dan bandar nggak mau ada retail yang masuk secara jumlah banyak seperti itu, maka dibuat auto reject ya. Pertanyaannya, loh emang bener Om Bandar yang buat auto reject? Ya jelas ya. Ini kita lihat AI yang net sell, artinya memang penurunan auto reject bawah selama 2 hari ini pure karena si AI ini yang gerakin ya. AI yang buang barang hingga dia auto reject. Seperti itu. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk buat kita depresi ya. Kalau untuk mental retail yang belum kebiasa pasti kan, waduh, auto reject, panik gak? Panik ya, gak mungkin gak panik seperti itu. Oke. Pertanyaannya nanti Senin gimana? Senin saya rasa mungkin ya, mungkin masih dibikin auto reject ya. Jadi kalau kita lihat secara teknikal ya, dia di sini lah, di 108. Ini 123 kurang 7% itu kurang lebih 8 ya. Berarti kurang lebih besok auto rejectnya itu di 115 untuk pura. Oke, ada resisten di 108, 108, 110 ya. Maka wajar ya, wajar sekali kalau pura ini mungkin akan diturunin sampai ke area 115-an sampai 110. Jadi jangan kaget ya. Yang pusing ialah teman-teman yang belinya di sini. Ya, yang serakah udah jelas-jelas dia naik 3 candle seperti ini, ya kita mau ngarepin apa? Mau ngarepin naik terus ya, eh, nyari mati itu kan, seperti itu ya. Sama saja kita bunuh diri. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang sudah beli di sini jangan khawatir. Oke, dana siapin ya. Ini buat yang mau aja ya. Ingat ya, ini disclaimer on. Tapi kalau saya jadi Anda ya dan lihat data yang ada, saya masih yakin pura ini masih akan dinaikkan. Oke. Jadi teman-teman silakan cicil nanti hari Senin ya. Kalau dia memang
auto reject bawah, teman-teman sudah bisa beli. Ya, karena biasanya idealnya 3 hari lah, 3 hari, 4 hari, 2 sampai 4 hari, nggak lama dia baru rebound lagi. Dengan catatan, nanti ketika misalnya hari Senin, meskipun auto reject bawah tapi bandar belum distribusi banyak, ya kita baru beli. Tetapi kalau nanti misalnya auto reject bawah terus tiba-tiba XA buang banyak, buang 500.000 lot, AG buang 1 juta lot, misalnya seperti itu sudah baru warning. Tetapi kalau kasusnya sama auto reject bawah tapi volume kecil, ya cuma di markdown, itu oke. Itu peluang yang sangat amat besar untuk kita sebagai trader. Ya, jadi kita bisa average. Nah, yang belum buat beli, ya, yang belum beli maksudnya, kita bisa antri di sekitar 110 sampai 100, ya 115 lah, 115, 117 sudah oke. Ya, itu kalau teman-teman yang mau beli. Nah, targetnya di berapa Om Silent? Targetnya jelas ada di tadi. Di mana ya? Oh, bentar. Ya. Eh, targetnya dari 160 sampai 156. Ini target minimal. Oke, kalau kita lihat 150, 160 itu di sini. Ada di sekitar area ya 155 sampai 170 ya. Ini memang area dari area resisten dari pura. Ya secara teknikal juga make sense. Oke. Mentok-mentok ke sinilah. Nah, batas stop loss-nya ya, batas stop loss-nya itu di angka 96. Ya, kita pakai batas stop loss CAI. 96 di mana? Kalau kita cek 96 itu di sini. Di sini ya. Pas dengan moving average 34. Nah, kan pas tuh, ya. 97 lah, 97 96. Ya. Atau kalau secara teknikal kita batasin di sini lah. Ya di bawah 90. Kalau close di bawah 90 kita out. Itu kan secara teknikal. Tapi saya rasa nggak mungkin lagi dibawa turun. Ya, saya rasa agak sulit. Mungkin dibawa turun, tapi saya rasa nggak mungkin di bawah 100. Saya rasa udah sulit. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan ini untuk melakukan cicil beli. Targetnya berapa? Target jangka menengah, bukan menengah sih, target pendeknya ya, target dekat lah istilahnya itu ada di sebenarnya ya pertama di sini ya. Dia harus bisa break dulu 145. Kalau 145 bisa dijebol, baru potensial ke 150 sampai ke 170. Oke, itu targetnya. Resikonya kita bisa batasin pertama di 108 kalau jebol ya. Itu bisa kita kurangin porsi dulu, nanti kita antri lagi di dekat 100-an seperti itu. Oke. Kalau jebol lagi ya kita bisa kurangin porsi dikit lagi, nanti kita average lagi di sekitar 100 ke bawah seperti itu. Tapi kalau dia masih misalnya jebol lagi ya di bawah 90, kita harus jaga-jaga. Kita bisa out atau kita bisa nanti cek lagi ya, nanti member VVIP akan saya update. Jadi saya nggak akan update lagi saham pura ya ke depannya di YouTube. Tetapi mungkin kalau nanti puranya naik, benar-benar naik, nanti saya akan baru bahas ya. Tapi nanti strategi trade plan beli dan sebagainya full di VVIP seperti itu. Oke. Ya sebenarnya turun nggak masalah, lu mau ARB 5 kali kalau bandara masih pegang ya oke. Nah masalahnya salah satu kelemahan dari bandarmologi ialah si penganut aliran ini harus bisa tahan mental ya. Lu tahan gak sih saham lu di bawah auto reject ya, saham yang lu pegang di bawah ARB sampai misalnya 3 hari. Lu tahan gak sih saham lu ARB sampai 5 hari? Dan seterusnya. Tahan gak? Ya, kalau nggak tahan, dia sudah bye-bye. Ya, jangan pakai bandarmologi kalau nggak tahu konsekuensinya. Ya, sama seperti DMMX ini saya agak nyerempet sama. Ini kita udah dibuat depresi nih, ya. Selama 2 minggu nih kita udah depresi. Depresi sekali. Selama 2 minggu. Ya, DMMX dibuat tak berdaya. Yang semula naik-naik terus tapi tiba-tiba kok loyo. Nah, itu kan membuat retail yang masih pemula kan jadi pusing tuh. Aduh Om nih gimana nih Om? Saya belinya ketinggian dan sebagainya, ya. Jadi nanti di MMX saya akan coba kasih lagi updateannya terkait bandarmologinya. Ya nanti ditunggulah di video berikutnya. Ya, kita balik lagi ke pura. Tapi yang jelas saya yang mau tekankan di sini adalah kalau kita mau percaya bandarmologi, kita harus siap konsekuensinya seperti ini.
Lu tahan gak lihat merah? Ya, kalau lihat minus 2% dikit udah panik, udah nanya, Om gimana nih Om, Om gimana nih Om? Ya, saran saya jangan coba masuk sini kalau nggak mau, kalau orangnya panikan. Ya, karena kalau orangnya panikan, oke, ya sulit untuk belajar bandarmologi. Ya, karena memang ilmu bandarmologi ini ya suka-suka bandar lah ya. Selagi bandarnya oke, harga saham mau dibawa turun sedalam apapun, kita harus sabar ya. Mau harga saham dibikin sideways seberapa lama pun kita harus sabar. Oke, itu kunci bandarmologi ya. Dengan catatan kita nggak salah menginterpretasikan dari data-data bandarmologi yang tadi ya. Kalau kita salah menganalisa ya mampus, udah kita sabar totonya kita salah analisa, diguyur habis kita ya, udah rugi waktu rugi uang, bahaya seperti itu. Nah maka dari itu eh, meminjam kesempatan kali ini ya, khususnya untuk Sampura, saya bisa kasih kesimpulan bahwa masih boleh dibeli, masih sangat oke sekali untuk kita beli. Bukan berarti nggak ada resiko loh ya, resiko masih ada. Ya, kita nggak tahu kalau Bandar tiba-tiba berubah pikiran, ah yaudah, gue mau buat sideway dulu lagi, ya, gue mau collect lagi di bawah, nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu. Tetapi ya seperti yang tadi saya bilang, ya, kita sudah tahu batas SL di mana, batas stop loss di mana, kita sudah tahu target price di mana, kita sudah tahu area bandara di mana, ya sudah, trade plan sudah ada, ikuti santai, jangan panik. Ya, seperti itu saran dari saya. Oke? Ya, potensi rugi ada, jelas, nggak mungkin nggak ada, ya. Tetapi ya setidaknya chance-nya, peluang untuk profitnya dibandingkan peluang untuk loss-nya masih lebih gede peluang profit. Ya, seperti itu. Itu aja sekilas untuk kesimpulan dari Pura. Ya, jadi buat teman-teman yang mau beli hari Senin nanti, monggo boleh dilirik. Ya, ya saya harap sih dia nggak langsung naik ya Senin ya. Kalau Senin langsung naik ya sudah, bukan rezeki kita semua. Karena jujur saya pun belum beli. Oke, nah saya harap turun lah. Ya kalau bisa 2 hari lagi, 2 ARB lagi kalau bisa. Kalau bisa ya. Kalau bisa sih dibikin ARB lagi 2 hari lagi biar agak lebih rendah ya, biar bisa ke 110-an kalau bisa. Oke, nanti saya akan update di VVIP. Oke, jadi mungkin itu dulu aja ya. Mungkin itu dulu aja penjelasan saya spesial subscriber 1.000 orang ya, 1K. Sekali lagi disclaimer on ya, segala keuntungan dan kerugian itu di luar dari tanggung jawab kami ya. Saya hanya menyampaikan pandangan saya hanya menyampaikan analisa saya. Teman-teman mau percaya silakan, mau nggak percaya ya terserah. Oke, tapi kalau misalnya ada dapat untung dari Sampura ya, kalau bisa uangnya disisihkan sebagian untuk disedekahkan ya. Jadi ya kita sebagai umat manusia ya, indahnya berbagi lah seperti itu ya, berbagi itu indah ya. Kalau kata pepatah itu teman-teman, 1.000 itu nggak sedikit. Sorry, 1.000 itu nggak sedikit ya, benar. 1 juta juga nggak banyak. Oke, jadi yang penting ialah ketulusan niat, ikhlas, ridho kita untuk membantu sesama. Ya, membantu orang-orang di luar yang memang sedang membutuhkan dibandingkan kita. Orang-orang di luar yang memang dalam tanda kutip agak lebih kekurangan dibandingkan kita. Ya, orang-orang di luarnya memang mau untuk makan aja sudah pas-pasan seperti itu. Nah, kalau sudah ada profit nanti di Pura, ya bolehlah kita sedekah ya. Bisa lewat badan amal ya, ya sesuai kepercayaan masing-masing bisa, atau lewat website-website donasi ya yang trusted tentunya seperti kitabisa.com dan sebagainya, itu boleh ya. Jadi ya indahnya berbagi lah seperti itu ya yang saya harapkan. Ketika kita sudah profit kita ingat bahwa oh ternyata rezeki ini titipan yang di atas nih ya, maka dari itu karena ini hanya titipan, oke, dan suatu saat nanti juga pasti akan ditarik kembali, maka dari itu setidaknya uang yang kita titip ini kita salurkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan ya, kan itu akan menjadi lebih indah seperti itu. Oke, percaya saja jika kita ada niat baik, niat tulus untuk menolong sesama, ya, segala apa ya istilahnya ya, segala hal di dunia ini insya Allah akan dilancarkan. Ya, dengan catatan nggak pamrih loh ya. Jangan tiba-tiba, oh kata Om Silent bener nih, saya harus bersumbang sih, saya harus bersedekah seperti itu.
ya. Pas transfer misalnya lewat kitabisa.com, dalam hati langsung ngomong gini, semoga Sampura arah 3 hari, Sampura arah 3 hari, Sampura naik 30%. Nah itu udah nggak boleh tuh, ya. Itu udah nggak berkah, ya. Pahala nggak dapat, semua nggak dapat. Seperti itu. Dosa mungkin iya, ya. Nah maka dari itu jangan pamrih, oke. Dan juga harus ikhlas, ya. Ketika saya bilang gini, ya, misalnya teman-teman mau bersedekah, ya. Misalnya profit 1 juta, ya 10%-nya deh, ya seperti itu kan. 10% kan lumayan tuh 100 ribu. Saya mau sedekah deh 100 ribu. Jangan nanti pas mau sedekah berpikir, waduh ini 100 ribu kan buat beli paket sebulan lumayan nih, paket kuota. Buat 100 ribu kan bisa buat makan 2 kali nih, bisa buat makan seharian nih. Sayang. Nah kalau udah mikir gitu udah mendingan gak usah sedekah, ya. Jadi jauhi pikiran-pikiran pamrih, pikiran-pikiran gak ikhlas, ya hilangilah seperti itu. Dan juga jangan dipaksain, ya. Contoh misalnya memang teman-teman sudah profit, ya, ini sudah profit di pura ataupun di saham lain ataupun misalnya lagi ada rezeki lain dan sebagainya, ya. Tetapi memang teman-teman sedang butuh misalnya buat biaya sekolah anak, oke, bayar SPP seperti itu, ataupun teman-teman yang kredit rumah bayar cicilan rumah, kredit mobil bayar cicilan mobil, ya, ataupun mau buka usaha butuh dana tambahan, ya, terus dananya ngepres terus masih maksa mau sedekah, ya. Sesuatu yang dipaksakan itu kan juga nggak baik. Jadi ya lihat-lihat lagi lah, kalau memang ada benar-benar uang dingin, ya, di luar di luar dana darurat dan dana untuk operasional untuk kegiatan sehari-hari, untuk kehidupan sehari-hari, kalau masih ada sisa dana dingin, ya, itu bolehlah kita sedekahkan. Tetapi kalau memang dananya sedang lagi press, kebutuhan, kan sekarang ekonomi memang sedang sulit, ya, jangan dipaksakan juga. Tetapi saya yakin teman-teman di sini ketika teman-teman sudah bisa trading saham, tentu teman-teman sudah punya yang namanya dana dingin, ya. Kalau teman-teman nggak punya dana dingin dan trading saham, ya pakainya uang panas dalam arti 2 bulan lagi mau dipakai, ya saya tradingin lo deh, nah itu udah salah. Apalagi mau invest 2 bulan, lu mau ngarep apa? Kalau tiba-tiba second wave, kalau tiba-tiba US Tiongkok meledak lagi, hancur kita, ya. Hancur teman-teman, udah invest rugi 2 bulan harus di withdraw, ya, itu ruginya udah luar biasa. Maka dari itu saya yakin teman-teman di sini pakainya uang dingin dan harusnya seperti itu, ya. Kalau pakai uang panas hati-hati lah. Trading boleh, ya, trading beli sore jual pagi masih oke, tapi kalau untuk invest hati-hati, pakai uang panas itu kurang oke, ya. Uang panas di sini bukan uang judi, uang apa loh, ya, bukan uang haram dan sebagainya, tapi maksudnya uangnya memang akan digunakan lagi dalam jangka waktu dekat, seperti itu, ya. Jadi mungkin itu saja. Ini bukan bermaksud menceramai, bukan bermaksud apaan sih Om Silent, lu sosok nyeramain gua, seperti itu. Enggak seperti itu, ya. Saya cuma mau sharing saja biar siapa tahu teman-teman mindset terbuka, ya kan. Sudah mulai berpikir, oh iya juga ya, kenapa sih gue nggak mau bersedekah, ya, mulai bersedekah deh dari sekarang, itu kan hal yang bagus, ya. Jadi kita punya tabungan di dunia, kita juga punya tabungan di akhirat, jadi balance, ya. Kalau anak-anak finance, anak-anak accounting kan harus gitu, harus balance, oke. Kalau nggak balance, ya akan terjadi kekacauan. Maka dari itu kita setarakan lah, ya, tabungan di akhirat ada, tabungan di dunia juga ada, jadi benar-benar seimbang. Oke, jadi mungkin itu saja sekedar advice di malam minggu ini. Semoga teman-teman tercerahkan, ya. Dan juga untuk Pura, semoga minggu depan menjadi hal yang menarik untuk kita saksikan pergerakan bandarnya, ya. Untuk member VVIP tenang saja, ada saya yang selalu sabar menemani teman-teman, jawab dengan sesabar mungkin, ya. Pertanyaan sedetail apapun akan tetap saya balas, jadi nggak usah takut, ya. Selagi dapat mentor yang baik dan sabar seperti itu, ya saya pasti akan jawab lah. Jadi nggak usah khawatir untuk member VVIP. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video-video terbaru, teman-teman bisa langsung update videonya. Oke, see you in the next video, teman-teman. Happy weekend semuanya, happy profit. Ya, minggu ini profitnya cukup lumayan. Ya, semoga minggu depan, meskipun prediksi saya market turun, oke, ya tapi harapnya tetap kita bisa make profit lah. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.